Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar amma ba'd. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang penuh berkah yaitu bulan Ramadan telah berlalu. Bulan yang akan menjadi saksi dan yang akan membela setiap orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang teramat mendesak untuk dijawab oleh diri kita masing-masing adalah, setelah Ramadan berlalu, sudahkah kita bertekad untuk terus melanjutkan berbagai amalan ibadah yang telah kita galakkan di dalam bulan Ramadan? Oleh karena itu, mari kita meneladani generasi sahabat atau generasi salafus saleh, di mana hati mereka merasa sedih seiring berlalunya bulan Ramadan. Mereka merasa sedih karena khawatir bahwa amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian ulama salaf mengatakan mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan agar mereka dapat menjumpai bulan Ramadan. Kemudian mereka pun berdoa selama 6 bulan agar amalan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, para salafus saleh senantiasa berkonsentrasi di dalam menyempurnakan dan menekuni amalan yang mereka kerjakan. Kemudian setelah itu mereka memfokuskan perhatian agar amalan mereka diterima karena mereka sangat khawatir amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, hendaklah kalian lebih memperhatikan bagaimana agar amalan kalian diterima daripada hanya sekedar beramal. Tidakkah kalian menyimak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 27, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Demikianlah sifat yang tertanam dalam diri mereka. Mereka bukanlah kaum yang merasa puas dengan amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka tidaklah termasuk ke dalam golongan orang yang tertipu akan berbagai amalan yang telah mereka lakukan. Akan tetapi mereka adalah kaum yang senantiasa merasa khawatir
dan takut bahwa amalan yang telah mereka kerjakan justru akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sifat seorang mukmin yang mukhlis di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter mereka di dalam firman-Nya, walladzina yutuna ma ataw wa qulubuhum wajillatun annakum ila rabbihim rajiun. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mendengarkan ayat ini jamaah sekalian, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengarkan ayat ini, beliau merasa heran dikarenakan tabiat asli manusia ketika mengerjakan suatu amal saleh, jiwanya akan merasa senang. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan suatu kaum yang melakukan suatu amalan soleh, akan tetapi hati mereka justru merasa takut. Maka beliau pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasriku. Mereka pun bertanya, ahumul ladzina yasrabuna al-khamra wa yasrikun. Apakah mereka orang-orang yang meminum khamar atau mencuri ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak wahai Aisyah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan salat dan bersedekah, akan tetapi mereka merasa takut amalan yang telah mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba di dalam mengerjakan kebajikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan kemudian Imam Albani mensahihkan hadis ini di dalam Sahih Tirmizi nomor 2537. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian orang bijak mengatakan, di antara balasan bagi amalan kebaikan adalah amalan kebaikan yang ada sesudahnya. Sedangkan hukuman bagi amalan yang buruk adalah amalan buruk yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa yang mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkannya dengan kebaikan yang lain, maka hal itu menandakan tanda akan terkabulnya amalan yang pertama. Demikian pula sebaliknya, jika seorang melakukan suatu kebaikan lalu diikuti dengan amalan yang buruk, maka hal itu merupakan tanda tertolaknya amalan yang pertama. Oleh karena itu, melanjutkan berbagai amalan yang telah digalakkan di dalam bulan Ramadan, ini menandakan diterimanya puasa Ramadan kita. Karena apabila Allah Subhanahu wa taala menerima amalan seorang hamba, maka pastilah Dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man ata wa taqa. Adapun orang-orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, fasayunassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Oleh karena itu, termasuk sebahagian ungkapan rasa syukur seorang hamba atas berbagai nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya adalah dia terus menggalakkan berbagai amal soleh yang telah dia lakukan setelah Ramadan. Tetapi jamaah sekalian, jika ia malah menggantinya dengan perbuatan maksiat, maka ia termasuk kelompok orang-orang yang membalas kenikmatan dengan kekafiran. Dan apabila ia berniat pada saat melakukan puasa untuk kembali melakukan maksiat lagi, maka puasanya tidak akan terkabul. Dia bagaikan seorang yang membangun sebuah bangunan megah, lantas menghancurkannya kembali, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat
aslaha min ba'di quwwati ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Disebutkan di dalam sebuah kisah, ada seorang wanita yang menanti kekasihnya. Di malam hari dia menenung, lalu di siang hari dia mengurai kembali benang itu. Kembali pada malam harinya dia menenung lagi. Lalu kemudian di siang hari dia mengurai kembali benang yang ditenungnya. Demikianlah ibarat jamaah sekalian. Orang yang berniat pada saat melakukan puasa, lalu dia berniat untuk melakukan maksiat lagi setelah melakukan ibadah puasa, maka dia diibaratkan seperti seorang perempuan yang mengurai benangnya yang sudah dipintal kuat menjadi bercerai-berai kembali. Oleh karena itu, ada beberapa amal soleh yang hendak kita lakukan selepas bulan Ramadan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun bulan suci Ramadan telah berakhir, namun amalan seorang mukmin tidak akan berakhir sebelum ajal datang menjemputnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Oleh karena itu, jika bulan Ramadan telah berlalu, maka seorang mukmin tidak akan berputus dari melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah putus dalam ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa itu terus disyariatkan sepanjang tahun. Seorang mukmin masih bisa mengerjakan berbagai macam amalan puasa selepas Ramadan. Di antaranya jamaah sekalian, yaitu puasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan, kemudian dilanjutkan dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka itu adalah seperti puasa sepanjang tahun. Demikian pula seorang mukmin masih bisa mengerjakan puasa sunnah sebanyak 3 hari setiap bulannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hari puasa setiap bulan, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, maka itu adalah seperti puasa sepanjang zaman. Begitu pula jamaah sekalian, seorang mukmin masih bisa mengerjakan puasa Senin Kamis, dan masih banyak puasa sunnah lainnya yang bisa dikerjakan oleh seorang mukmin. Jika amalan salat malam atau salat tarawih di malam Ramadan telah berlalu, maka ketahuilah bahwa salat malam masih terus disyariatkan pada setiap malam sepanjang tahun. Tidakkah kita ingin mencontoh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengerjakan salat malam hingga kedua telapak kaki beliau bengkak? Semua itu beliau sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunlah kekerabatan, dan tunaikanlah salat malam. Dikala manusia tengah tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan dalam keadaan damai. Kemudian Nabiullah Muhammad SAW juga bersabda, afdalus salatil ba'dal farida salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Di samping itu jamaah sekalian, ada juga berbagai amalan salat rawatib yang berjumlah 12 rakaat, yaitu 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba yang senantiasa mengerjakan salat karena Allah pada setiap harinya sebanyak 12 rakaat di dalam bentuk salat sunnah dan bukan termasuk salat wajib, maka niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di dalam surga.
Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan Ramadan kita rajin bersedekah, maka di luar bulan Ramadan sedekah tidak boleh kita berhenti. Karena sedekah itu adalah amalan harian. Jadi jamaah sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya sedekah itu bukan amalan temporer, tetapi sedekah itu adalah amalan harian. Sebagaimana sabda Nabi di dalam hadis, ketika hamba berada di setiap pagi, ada 2 malaikat yang turun, dan 2 malaikat itu senantiasa berdoa, ya Allah, berikanlah ganti pada orang yang gemar bersedekah. Itu orang yang rajin memberi nafkah kepada keluarganya. Dan malaikat yang lainnya berdoa, ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, setiap hari ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang sedekah hari ini. Dan malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Oleh karena itu, seyogyanya dan selayaknya kita seorang mukmin memulai hari-hari kita dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditentukan berapa jumlahnya. Sekalipun mungkin sedekah Rp1.000 jamaah sekalian. Yang penting hari itu kita bersedekah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sedekah itu banyak sekali keutamaannya. Di antaranya Nabi bersabda, ya Bani Adam, amfiku amfik alaik. Wahai anak cucu Adam, bersedekahlah kalian, niscaya aku akan ganti lebih banyak daripada apa yang telah kalian keluarkan. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam bulan suci Ramadan kita rajin tadarus, bahkan ada di antara kita yang berkali-kali menamatkan Al-Quran. Bahkan Masya Allah, di tahun lalu ada anak mahasiswa kita di tempat ini, itu sanggup menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Maka terjawablah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, di mana Imam Syafi'i rahimahullah mampu menamatkan Al-Quran 2 kali dalam 1 hari. Dan ternyata dijawab oleh salah seorang anak kita di tempat ini. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sekalipun bulan suci Ramadan telah berlalu, tetapi tadarus kita tidak boleh berhenti. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan dengan bacaan tersebut. 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Oleh karena itu jamaah sekalian, seorang mukmin juga akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai zikir yang dilantungkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap kesempatannya. Begitu pula dengan berbagai amalan kebajikan yang lain selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin di luar bulan Ramadan. Janganlah kita menjadi orang-orang yang merayakan hari Idul Fitri dengan penuh suka dan kemudian melupakan dan meninggalkan berbagai amalan yang telah digalakkan di dalam bulan Ramadan. Wahab Ibnul Wardi pernah melihat sekelompok orang yang bersuka cita dan tawa di hari raya Idul Fitri. Beliau pun lantas mengatakan, apabila puasa mereka diterima di sisi Allah, apakah tindakan mereka tersebut adalah gambaran orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan jika ternyata puasa mereka tidak diterima, apakah tindakan mereka itu adalah gambaran orang-orang yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian, sekali lagi,
Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kita. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan selanjutnya, atau boleh jadi ada di antara kita yang tidak pernah akan bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita meningkatkan amalia Ramadan kita di luar bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan puasa kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiun alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laulan hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wa ya qadir khajar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azima yadhkurukum wa la dzikrullahu akbar.